untuk dipelajari, ya, dan itu pun belum dapat kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, ya, ketika itu Allah menurunkan hujan terus-menerus, ya bunayya kam'ana, naik perahu Nabi Nuh buat alaihissalam. Nabi Nuh buat di musim kemarau, ya, lalu dikatakan dia gila. Lalu Allah menurunkan hujan terus-menerus. Nuh memanggil, Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, ya bunayya kam'ana, itu di juz 12 surah. Wah, naik bersama kami, naik bersama ayah ke perahu, ya, karena naik ke sini dah selamat, ya. Tapi anaknya enggak mau. Qala sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma', aku akan naik ke gunung Jabal, ya, yang air tidak sampai ke gunung tersebut. Lalu kata Nuh alaihissalam, qala la 'asimal yawma, tidak ada perlindungan hari ini, ya, kecuali yang Allah rahmati, yaitu yang menaik perahu ini. Nah, ini maksudnya Nuh tidak mampu mengalahkan iman yang tidak ada, karena iman itu tidak bagus. Iman itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Muhammad Kiban Abu Talib. Nah, ini sejarah ini kisah kita masih bingung. Kita biasa kalau baca itu 100 hari kita kenal kisah Rasulullah itu bagaimana Abu Talib sangat besar jasanya, bahkan ayah, ya, paman ayah kepada Rasulullah, sosok ayah selalu membela Rasulullah. Tetapi yang la ilaha illallah tidak pernah sekalipun terucap oleh Abu Talib, ya, yang padahal Nabi itu shahihul risalah yang membawa agama Islam ini. Ketika sekarang ayam wahai pamanku, dalam keadaan itu Rasulullah SAW memohon kepada pamannya, katakan wahai pamanku satu kalimat, kul kalimatan la ilaha illallah, satu kalimat aku akan berhujjah, akan memohon nanti di hadapan Allah untuk Allah menyelamatkanmu. Dan tidak akan dalam hadis itu Abu Talib tidak mampu, ya, tidak sampai mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bermakna iman itu tidak terkondisi. Harus sangat dekat, sangat membantu Rasulullah. Rasulullah mampu memberikan hidayah. Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mampu, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang kehendaki. Kita hidup jauh dari zaman Rasulullah, tapi meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, bertauhid. Nah, ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini umat yang paling besar, umat yang kalau dari umat tersebut ada urutan tauhid, itu akan ditarik kembali. Anda yang meninggal dalam keadaan tauhid. Ini menurut tafsir tauhid Asy'ari. Selanjutnya salawat dan salam salawat dan salam kepada baginda alam, junjungan umat, pembawa rahmat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita masih memperingati bulannya Rabiul Awal, memperingati di mana-mana memperingati tentang lahirnya. Hakikatnya memperingati menghidupkan sunnah Nabi kembali. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya bagi manusia, alam. Alam itu apa? Alam itu untuk masalah. Selain Allah itu alam. Ya, dari Rasulullah itu menjadi rahmat bagi binatang. Nah, makanya Rasulullah mengatakan la yabulanna ahadukum fi jufrin, celah. Jangan engkau kita menjadi anak kita atau diri kita sendiri itu kencing di celah di tanah kata Allah. Kenapa imam memudahkan dirinya sendiri? Karena ini pernah dikisahkan bahwa ada Bapak Maula yang kencing di bawah. Atau pertama mengutarakan ke makhluk yang lain. Jadi ada semua dengan hadisnya melarang, menjadi rahmat bagi semua. Kan banyak Islam. Kemudian bahkan bagi jin, ada bagi jin itu padahal kan sunnah beristinja dengan yang keras. Anda nggak ada air, kita nggak ada air, itu beristinja kita cebok, itu dengan batu. Padahal tulang keras itu. Tapi tulang itu nggak boleh bersejak dengan keras. Kenapa? Karena itu makanan jin. Jadi katanya Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan bagi
manusia, tapi bagi kita, bahkan bagi jin sekalipun. Ya. Maka tidak heran ada yang mengatakan, ini mungkin ada sebagian pernah berbeda dengan sebagian kalangan yang mungkin ada yang tidak membolehkan tentang Maulid Rasulullah. Tapi justru dalam yang mengatakan walau anna amilna kulahinin bi ahmada maulidah fakana wajibah. Andai pun kita melakukan setiap saat itu hobi, artinya menghidupkan sunnah Rasulullah, itu bersedekah, itu memberi kenduri, itu berpuasa, itu mengkaji sirah Nabi. Fakana wajibah, maka sungguh itu sangat layak. Bahkan kalau bisa dikatakan itu wajib. Kenapa? Pasal ini misalnya rahmat lahirnya baginda Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhammad Sallam kepada alam sahabat beliau sekalian, ulama-ulama yang masih Allah berikan umur panjang sebagai warathul anbiya, dan kepada Muhammad Muhammad semuanya. Takdim saya kepada segala hadirin yang berhadir. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang dikatakan pada surat mansalah katalifan yang tamisu fi ilil masa Allah lalu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan ilmu, mengikuti kegiatan keilmuan, menghidupkan kegiatan keilmuan, sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan membukakan baginya jalan ke surga. Surga itu juga benar lagi. Untuk dia kan cuma dua tempat surga neraka. Nggak ada yang neraka surga neraka. Yang memaknai antara surga neraka itu Mu'tazilah. Cuma ada surga neraka itu sudah benar. Bahwa Allah menggunakan kita untuk surga. Kemudian khusus lagi kalau dia misalkan mencetus yang mencetus mengajar. Nah ini termasuk dalam hadis satu lagi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru min sunnah fa'ala biyuni yang musuh ajru fa'ilihi. Jadi barang siapa yang menunjukkan sunnah baik, misalnya pengajian salah satunya, termasuk sunnah baik. Kalau dulu itu nggak ada nikah di masjid, terus ada nikah di masjid itu karena baik, sehingga dilakukan selanjutnya. Selama pengajian itu berjalan, maka itu menjadi amal jariah. Amal jariah bagi yang membuatnya itu, yang mengikutkannya itu terus. Maka ini sangat besar amalannya. Kemudian ini sebenarnya kajian hadis, tapi mungkin yang juga berhubungan dengan apa sedikit tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di bulan kemarin di tempat kita akan melihat bagaimana lembutnya Rasulullah, bagaimana cara dakwah Rasulullah itu sehingga agama yang cukup asing ini ibarat misalnya datang agama baru, kita bisa menyebut pasti merubah keyakinan ya, sangat sulit. Tapi bagaimana Rasulullah melakukan itu? Bagaimana Rasulullah memiliki generasi-generasinya? Mungkin akan kita selipkan melalui beberapa poin hadis yang akan disampaikan. Pada kesempatan ini, kajian hadis tentang yaitu kualitas dalam ibadah, pentingnya kualitas dalam ibadah. Kemudian pahala itu semakin sulit satu masalah, semakin besar pahalanya. Jadi pertama dalam ibadah itu sangat penting kualitas, sangat penting, bahkan jauh di masa Rasulullah SAW dulu itu kualitas. Rasulullah semuanya 2 rakaat, tapi apa kita buat Baqarah? Ibadah seperti itu. Sholat 2 rakaat, tapi bukan dengan khusyuk. Jadi bagaimana kita tahu bahwa sangat penting kualitas dalam ibadah itu katanya dalam surah Al-Mu'minun dikatakan untuk mendapatkan surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Ulaika humul warithun, mereka yang mewarisi surga Firdaus. Siapa mereka? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi tidak berbicara berapa kali salat, tapi mereka apa yang dirasakan? Putus enggak? Yang enggak adanya. Yang dua tidak ada semua ya. Kan lupa apapun, pada semuanya kata-kata syaitan. Hanya syaitan ya. Syaitan. Dalam hukum bergerak semuanya. Menuntut kita yang ada dengan. Ayo, syaitan malaikat. Sehingga ada khusyuk, ada khusyuk. Dalam puasa juga diperlukan
kualitas. Maka ada hadis, berapa banyak kami muslimin, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa mereka illa kecuali nafas, kecuali haus dan dahaga saja, kecuali lapar dan dahaga saja. Ya, artinya diperlukan kualitas untuk tidak puasa. Misalnya kalau puasa bukan tidur, tapi sudah itu tidak ada kualitas. Jadi sangat pentingnya kualitas dalam ibadah. Bahkan di zaman Rasulullah itu ada orang salat. Itu kan ada Nabi. Itu dia bikin baik salat aja. Baiklah kan Rasulullah dia mau salat. Salat lagi dia. Dipanggil oleh Rasulullah. Salat lagi. 3 kali Rasulullah memanggilnya. Kenapa? Ternyata salatnya tidak berkualitas. Salatnya seperti ayam yang memakan makanannya. Artinya belum sampai sujudnya orang itu, belum ada orangnya, selesai sholat. Jadi yang diperlukan adalah sesungguhnya sholat itu mampu mencegah fahsyat dan munkar, keji dan munkar. Tapi kita masih juga berjuang. Mungkin hakikatnya di dalam sholat kita kualitas sholat kita masih sangat kurang. Jadi pentingnya kualitas. Maka kalau kita bicara masalah sholat, la sholata bi hadrati fa'al. Tidak ada sholat, ya tidak dianjurkan sholat kalau sudah ada makanan. Perhatikan apa? Kan bisa kita tahan, bukan. Tapi sampai kebayang-bayang makanan dalam sholat. Sudah saking pentingnya kualitas sholat. Dan ketika menahan kencing, baul, ya. Kan juga menahan buang air besar. Itu kalau misalnya kita mau sholat sakit perut seperti aula seperti itu, ya. Daripada misalnya kita saya jampak, tapi kita jadi di sana dalam hal itu ada kualitas dalam beribadah. Hadis dalam Sahih Bukhari, ini disampaikan ini masuk ke hadisnya hadis Sahih Bukhari. Hadis tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ya, kita tahu dulu bahwa padang mahsyar itu lebih lama kita hidup di padang mahsyar lebih lama. Bahkan dalam surah Al-Kahfi Allah mengibaratkan wa qul lahum mathalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Hidup di dunia ini seperti air yang turun dari hujan, kemudian air tersebut diserap oleh tanah, lalu tumbuh pohon berguguran. Ada sesingkat itu kehidupan. Maka kenapa Imam Syafi'i muda masih? Imam Syafi'i sudah pegang tongkat. Ditanya kenapa? Dekat Tuhan, bukan. Dan banyak ulama-ulama di Arab Saudi, di Arab ya, itu muda-muda sudah pegang tongkat. Ternyata agar terus merasa bahwa ini lagi dalam perjalanan ini, artinya bukan tujuan. Artinya supaya dunia ini hati kita merasa masih ini perjalanan, bukan tujuan akhir. Nah, kalau orang sudah tujuan santai berarti. Bermakna kalau di perjalanan nggak boleh santai dan ya harus siap supaya sampai tujuan dengan selamat. Seperti itu. Maka ada dalam kalam hikmah, ya, an-nasu niyamu. Manusia itu sehakat tidur kalau di dunia ini. Wa idza matu intabahu. Dan ketika dia meninggal, itulah dia bangun sebenarnya. Bermakna tidur itu nggak lama. Artinya dunia ini diibaratkan seperti orang tidur. Jadi siap kan? Ya. Wa idza matu intabahu. Nah, hidup yang sebenarnya itulah ketika di akhirat nanti. Dan sebelum masuk surga di padang mahsyar yang Allah. Fi yaumin Allah keempat karena metodalu 50 atau sana. Ya, 50,000 tahun. Ya, itu ketika ditiup sangkakala kedua. Pertama tiup sangkakala itu kiamat semua digulung. Ya, dan saat itu tidak ada lagi orang beriman. Tapi kiamat itu tinggal cuma orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang tidak beriman. Kedua ditiup sangkakala dibangkitkan dan dikurungkan di padang mahsyar, tidak ada pakaian sehelai pun. Lalu Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Tuhan, kadang-kadang kemudian mengenal dia dengan Rasulullah. Kepada Rasulullah, hanya kalian kepada Allah. Saking sibuknya, saking takutnya dengan amalan yang akan dihisab. Cukup ya, hampir menggantung.
sedangkan matahari 1 mil jauhnya dari kepala manusia. Maka ada yang keringatnya sampai tumis, nah yang betis, nah yang pinggang, nah yang bahu, wal udhun, bahkan yang tenggelam. Lalu siapa yang mendapatkan naungan Allah? Maka inilah hadis yang dikaji. Ya, siapa mereka yang mendapatkan 7 golongan yudhilluhumullah, yang Allah lindungi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, hadis Bukhari, nomor hadis sebenarnya nak kita, tapi karena kita menggabung, pakai gunakan kemampuan elektronik. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadis 660. Ya, ini perlu diketahui bahwa Sahih Bukhari adalah kalam yang paling benar setelah Al-Quran. Ya. As-sahhu kutub ba'da kitabillah, setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Jadi kalau ada kalam yang paling benar setelah Al-Quran, Al-Quran mutlak. Dan ada yang paling benar, itulah Sahih Bukhari. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, itu sepakat ulama. Jadi Imam Bukhari sendiri itu lahir di dekat dengan masa Rasulullah 194 Hijriah. Berarti sekitar 1300 tahun yang lalu. Itu beliau hidup. Ya, sudah lama ya, dekat sekali. Ada generasi terbaik ya, di bangsa, dekat-dekat dengan masa Rasulullah. Ya, banyak yang mengkaji yang menulis hadis ya. Tapi Imam Bukhari itu yang terbaik. Ya, dan orang dulu ingatannya itu kuat sekali. Imam Bukhari itu, misalkan ada hadis ini, misalkan di sini di mana Aceh ada hadis, misalkan orang yang meraih itu di Medan, itu jalan ke Medan. Jalan ke Medan hanya untuk satu hadis, hanya untuk satu doa. Ada kayak mana menjaga ilmunya? Karena menjaga ilmu. Dan apakah ditulis nggak ditulis? Dia apa? Setelah nanti kembali ke Madinah, salat dulu 2 rakaat. Allahu Akbar di mimbar Nabi. Itu mimbar Nabi. Kalau sekarang ada 8 tingkat itu. Setelah dulu 3 tingkat, habis itu diperbaiki menjadi 8. Itu di depan dari Masjid Nabawi yang kata ke Madinah. Kemudian sholat di situ Imam Bukhari baru tulis hadis. Ini berkat doa ya Allah menjadi hadis pilihan. Jadi Allah pilih memang. Ya. Bahkan tidak ada satu hadis yang dikritik ini di Sahih Bukhari. Ya, saking detailnya. Saya bacakan hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan, yang tadi di padang mahsyar tidak ada naungan, matahari itu lagi panas-panasnya Allah. Yang la dhilla illa dhilluhu, kecuali hanya naungan Allah SWT. Yang pertama al-imamu al-adil. Imam yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah. Yang ketiga rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Ulul agam yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Ini baca hadis lain, kemudian arti, kemudian berkata-kata rajulun tahabba fillah ijtama'na alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima rajulun talabathu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Laki-laki yang digoda, diminta berzina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan cantik. Ya, faqala inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa, bersedekah. Fa akhfa, dia menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama, sehingga tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yang terakhir warajulun, dan laki-laki dzakarallahu khalian, berzikir tapi waktu enggak ramai, sendiri, waktu malam, ya. Fafarat ainahu,
tumpahlah air matanya. Inilah 7 golongan yang mendapat nama lengkap. Namun dalam Fathul Bari, Fathul Bari adalah syarah dari Sahih Bukhari. Saking hebat dari Sahih Bukhari, banyak sekali syarahnya. Dan yang paling bagus di nilai ulama itu Fathul Bari. Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Lahir 500 tahun setelah Imam Bukhari. Lahir 700 tahun. Lahir 773 Hijriah. Berarti sekitar 700 tahun. Ini 700 tahun yang lalu. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah hadis ini dalam kitab Al-Bukhari. Jadi beliau yang mensyarahnya. Jadi mengatakan bahwa sab'ah ada pembatasan karena ada hadis yang lain, ada hadis lain juga khusus untuk orang yang dilindungi juga. Kalau di sini disebutkan adalah hadis man Allah mu'siran aw ta'alahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memudahkan perkara susah, apa yang dari utang, apa yang dari utang, ya kan? Punya pahala, Jadi apa yang dari utang yang diutang itu pahala. Jadi utang misalnya, artinya dalam keadaan dibayi juga biasa juga. Jadi bukan hanya beban, ya. Pahala bukan pahala yang sedikit. Yang pertama masalah antara nampeng dan nampeng. Yang kedua masalah nampeng. Yang kedua masalah kepercayaan. Jadi karena perang ini makanya sulit. Jadi karena berbanding sulit dengan masalah, maka pahala adalah mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Qur'an. Oke. Hadisnya cukup kompleks, cukup lengkap, karena membahas dua hal. Nah, membahas perkara hamba dan Tuhannya, ada membahas perkara hamba dan makhluk. Ini dalam kitab Fathul Bari. Yang hamba di lisan tadi apa? Zakarallahu kalian berzikir. Itu yang Allah. Tidak ada ini kan. Kalau ada puncak ikhlas itu seperti itu. Baik-baik di dalam untuk apa amalan sunnah. Beda amalan wajib. Nah, amalan wajib mah harus disiarkan. Contoh sedekah harus disiarkan, enggak apa-apa. Sedekah wajib harus disiarkan. Kecuali sedekah sunnah. Sedekah zakat, kenal zakat, letak rupiah 80 juta per bulan. Wajib zakat 2,5. Wajib zakat. Yang enggak apa disiarkan, karena sebulan enggak apa. Karena zakat wajib. Ya. Supaya menjadi syiar untuk yang lain atau pengusaha. Kemudian membahas juga tentang bil qalbi, tentang hati, ya. Rasulullah muta'alliqun bil masjid, masjidnya. Jadi hatinya terletak di masjid. Kemudian yang ketiga dengan badan, ya. Jadi tadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hubungan dengan makhluk, imam adil, yang imam dimaksud itu presiden tertinggi dan termasuk semua yang mau imami, termasuk mengimami keluarga. Nah, itu tingkat kecil mungkin. Jadi ada satu hal yang kita menjadi ketuanya, kita menjadi pemimpinnya, itu termasuk dalam hadis ini, imam adil. Kemudian al-mal yang berhubungan dengan lain, sedekah, itu berhubungan dengan yang lain, ya. Kita membantu orang lain, ya, sosial. Kemudian yang berhubungan dengan orang lain kita, yaitu tadi bil badan, al-ifah, jaga kesucian ibadah yang kemudian akan berhasil. Nah, itu mana-mana berarti itulah golongan yang Allah lindungi di hari kiamat. Trik, untuk itu trik. Apalagi kalau di 50.000 tahun akhirat, ya. Kalau 1000 tahun dunia, satu lagi baru di akhirat. 1000 tahun dunia saja. Berarti di padang mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 50.000 tahun itu ada lama sekali. Ya. Nah, makanya di situ kenapa di sini penting kita sangat membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, santai tersebut. Dan biasa orang suka berhubung naungannya, kemudian bisa kita juga.
Itu tahap bawah. Sebenarnya bukan. Dia ada 7 perkara di Islam. Oke. Apa yang dimaksud dengan fi di dalam naungannya? Ya, di dalam fi dhillihi dan naungannya, naungan Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini mudhaf ilaih, mengisbatkan, menyandarkan bayangan kepada Allah. Ini bentuk kemuliaan. Jadi misalkan ini dimuliakan, ya taruh nama Allah depan. Rumah biasa, tapi ketika dibilang Baitullah, jadi mulia. Jadi Baitullah, Masjidil Haram, Baitullah, Masjid Baitullah. Rasul biasa, Rasul utusan. Semua yang bawa pesan itu utusan. Tapi ketika dalam Allah, Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia. Ya, jadi dikaitkan dengan Allah itu untuk kemuliaan. Ya. Jadi sangat agung. Ya. Lalu apa itu naungan tersebut? Ada pendapat yang pertama mengatakan dhillul arsy. Yang kedua dhillun, ada nanti nama bukan arasy, tapi ada yang lain memang Allah buat untuk hamba-hamba tadi. Nah, itu yang kedua dimaksud dengan bayangan. Ya, apa naungan. Yang ketiga naungan jannah, tapi ini ditolak oleh ulama, maksudnya ini kan belum masuk surga. Maknanya tahap masih berdiri di arasy. Jadi yang paling kuat itu pendapat yang pertama, yaitu dhillul arsy. Dalam kitab Fathul Bari ya, dikuatkan. Cuman kalau ternyata bayang-bayangkan tiba arasy-nya, itu mah boleh. Ya. Manusia kayak ini, akal kita terbatas, tidak mampu menjangkau sesuatu yang tidak terbatas. Kalau diibaratkan bukan demikian, tapi diibaratkan ilmu manusia itu untuk memikirkan apa yang selanjutnya terjadi itu adalah seperti seseorang mencelupkan tangannya ke laut yang dikatakan. Jadi sisa itu setelah mendeteksi lagi sisanya itulah ilmu manusia. Bandingan lalu itu ada ilmu Allah SWT. Itu tidak bisa dibandingkan. Itu hanya perumpamaan agar manusia itu mengerti betapa kadang sesuatu itu tidak ditanyakan. Misalnya kibar arasy, itu nggak perlu dipikir kita bagaimana mendapatkan naungan di bawah arasy itu. Kalau dalam Quran dikatakan tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah pada makhluk Allah, hebatnya penciptaan ini, hebatnya. Wa tafakkaru fi dzatillah, jangan bertanya pada zat Allah atau perkara yang dilakukan oleh Allah. Kita nggak mampu. Nah, itu karena kita tidak punya wilayah di situ. Jadi yang pertama imam yang adil, yang mendapat namanya sahibu. Di sini dikatakan sahibu wilayatil usma dalam kitab. Ya, berarti yang memegang kekuasaan tertinggi seperti presiden. Semakin besar tanggung jawab, semakin gede. Wala tus'aluna yawma idzin 'anil jahim. Semua jabatan yang dikasih itu. Jadi imam adil apa maksud adil di sini? Adil di sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bukan adil ya, nyondan dua kopi bagi di luar apa. Yang adil itu adalah satu anak kecil, satu anak lagi besar. Nanti lanjut sama aja. Itu tidak adil namanya. Yang adil itu yang kecil kasih kan berapa? 3.000 lebih 3 yang gede semua kasih kan berapa? 10.000, 20.000. Itu namanya adil. Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kalau diperhatikan di sini sulit ya. Imam tuntut adil. Memang semua yang sulit. Syabun, pemuda harus tumbuh dalam taat. Ya. Pemuda harus tumbuh dalam taat. Tengah-tengah pemuda yang umur masih suka main apa? Kalau sekarang internet sulit. Ya. Tapi itulah yang mendapatkan naungan Allah SWT. Jadi kenapa disebut syabun? Karena pada masa-masa syabun itu umur 12 ke 30 tahun, 15 ke 30 tahun. Ya, umur ghalabahu syahwah, didominasi oleh syahwat. Kalau dia sanggup mengatur masanya itu untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, berarti itu berarti takwa, Nah, ini syabun, misalkan hadir pengajian. Nah, ini termasuk adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, fi ibadati rabbih. Jadi karena sekarang harus pendidikan, apalagi anak diminta penjawaban. Selain itu anak jadi proyek akhirat. Yang mengenal soleh akan aman. Bagi kita yang udah anak berkuliah, tapi kita punya anak itu anak yang soleh itu proyek kita untuk akhirat.
Jadi kita kenapa ngomong dari haji kali ini anak buah kami proyek kira. Ya, Anda dia berdoa terus menerus itu mengalir terus. Anda dia berbuat kebaikan itu mengalir terus. Yang proyek tak sama dengan orang yang sedekah. Kenapa? Kau nasihat hantar sedekah lagi. Kau nak yang lagi. Tapi baik itu. Makanya di nasihat lo kita banyak yang kita. Kita rumah pengajian. Kita harus masjid. Kita lucu. Mungkin saya kata hanya kuliah tu. Jadi beda mindset. Punya mindset ada berdekat tadi memberikan. Hanya mungkin berat. Memang yang bubur berat. Tapi bubur juga makan. Tapi kalau mindset menitipkan, itu beda. Maka mindset orang seperti tadi itu menitipkan. Sedang menitipkan. Dia kita akan ambil balik. Macam ambil balik di akhirat. Jadi syabun, kenapa disebut syabun? Dia ada jenisnya. Kalau imam itu adil. Imam paling berat apa dia? Itu yang paling berat nepotisme. Yang berat nepotisme itu. Maaf cakap itu. Ada yang berat berat sih. Karena akan tempat sulitnya. Yang naruh dalam keadaan adil. Sulit kan? Ya. Dulu Umar bin Khattab. Khalifah jadi khalifah kedua. Mengumpul bajet, ada kasih baju untuk hak masyarakat. Untuk orang mau makan. 2 meter semua. Pas ada apa? Umar beli orangnya. Dipisah. Tempat deh. Oke. Berapa? Mainkan. Mungkin kalau siapa itu yang jadi pimpin. Dinar lebih, misalkan ini bagian uang. Mungkin dinar sudah disisihkan. Gitu. Tapi ini coba lihat sederhananya, adilnya Umar. Tempat meter. Ditanya sama Umar itu kenapa? Kan kemarin itu baju kemarin sama ini. Kan 2 meter, kenapa jadi 4 meter? Oh, saya mohon maaf, saya telah mengatakan bahwa kain saya nggak cukup 2 meter. Jadi saya, dari anak saya memberikan kainnya ke saya. Abdullah nama anak Umar. Jadi memberikan kainnya 2 meter ke saya. Jadi sehingga bisa, sehingga saya bisa pakai ini. Bermakna coba lihat keadilannya. Sangat adil sekali ya. Aku 2 meter. Itu 2. Misalkan ada nak hadiah TVC lah yang bagi Pak Kayet, masing-masing 2 Pak. Jadi kedua musik itu 2. Mengambil 2, tapi kadang di rumah bukan sedekah ya. Apa dapurnya itu sudah dimasukkan dia. Dia punya adil pada anak-anak, seorang ayah harus adil pada anak. Harus adil pada anak. Pada adil itu juga tafsirkan berbuat baik. Jadi mesti model dia minta babi tempat kuping. Ini keluarga dengan menghiraukan anak yang kita katakan imam adil di bagiannya. Karena nanti imam ini termasuk bukan hanya presiden tapi digolongkan semua yang mempunyai wali ya. Dia menjadi wali bagi anaknya, dia penanggung jawab istrinya. Bahkan yang tanya dalam akikah lagi aku buat semerah ya. Yang kewajiban itu suami ya. Wajiban suami. Kita daripada istri itu adalah menerima makanan siap makan, bukan masak. Siap makan. Bahkan susu yang disusui selama 2 anak berlahir itu selama sampai 2 tahun itu wajib dibayar. Kalau dalam tingkat agama wajib bayar, tapi tidak dibayar. Menurut saya bentuk saling memahami. Sedangkan istri cuci baju di rumah, yang bukan kerjaan. Itu yang imam adil. Sedangkan kita akan mengatakan dia bukti itu dua ya. Mantu orang ini dia sama tak buat kena. Jadi itu dia kan termasuk menaikkan orang imam adil. Kemudian hasil imam adil syahwat tadi pemuda ya. Pemuda lagi syahwatnya biasa menahan syahwat, tapi pemuda ini mampu mengontrol pada ibadah kepada Allah. Kita di itu harus dididik karakter. Ya. Umur 1 sampai 7, ya 1 sampai 7 kalau tambah-tambahan. Itu umur madarkan dia aja. Tapi kalau mau enggak perlu dipaksa, kalau enggak mau enggak apa-apa. Tapi umur 7, pas 7, genap 7 sampai umur 15, umur mendidik karakter. Umur mendidik karakter. Jadi bagaimana agar syabun nasya'a fi ibadati rabbih ini umur dari 7 ke 15 itu penting sekali. Ya. Allah menegaskan dalam Al-Quran wa yakhshal ladzi
nalau tarahu min khalfihim dzurriyyatan. Takutlah oleh untuk meninggalkan generasi anak-anak, ya. Dzurriyyatan, wa yasalladina law tarahu min khalfihim dzurriyyatan, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu wal yasalladina law tarahu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, yang lemah keimanannya, lemah dunia, lemah ya Allah, yang lebih mengatakan untuk lihat. Ulama sekarang ini bermakna yang nabi. Ya, ini tadi sulit. Tapi dengan berpikir sebelum sampai umurnya di dalam 60 ya hasilnya. Dalam itu dapat tegas. Jadi harus dididik. Benar-benar ya. Kalau diajari ada di depan janji ini udah ada depan janji. Nah, sulit dengan anak. Itu bahaya sekali. Tapi bukan ada berapa janji, nah kita tapi bukan. Ya, itu memang mendidik anak. Ya, pada tempat janji juga itu untuk nasya'af yang ibadah Rabbi. Jadi orang lain akan tempat janji kan. Bak kampanye orang lain itu kampanye yang di bangku dua tajam melatih di bangku minat minum kan di bangku biar aja kan karena ada ini dolar barang tempat janji mereka kita pernah lihat pun benar ada pikir itu banyak bandar itu banyak orang jalan ada lebih jadi ada lagi kita buka ke jadi kerja pipi menjadi jaring oke. Yang ketiga adalah laki-laki yang tumbuh, pemuda yang tumbuh pada jalan ibadah kepada Allah. Makanya masa muda dia kira adalah istilah tazulu orang kafir hatta yusalu an apa. Ketika setelah di dalam masa sidang nanti selanjutnya itu tidak akan berpindah hatinya sehingga ditanya an umrihi istima'afna, umur kamu berapa tahun sekarang. Tapi tentang pemuda khusus lagi ditanya wa an syababihi ima'afna. Harusnya disebut umur itu sudah mencakupi umur pemuda, tapi tidak ada hadis lain yang katakan masa mudamu, masa muda. Nah, jadi memang masa muda kita menjawab masa mendidik integritas, masa syabun. Maka kita anak-anak kita melakukan yang syabun fi ibadah kita. Kemudian yang ketiga, jadi tadi kenapa disebut syabun pada ibadah karena mereka anak-anak muda, ya. Banyak sih mereka ini kasih kau yang mau anak itu atau di kubur atau sebelum nikah ya. Kenapa disebut syabun? Karena lebih banyak dominan syahwat, lebih banyak dominan syahwatnya, sehingga kalau yang mampu tahan itu sangat hebat. Itu termasuk dalam undang-undang. Sebenarnya rajulun qalbuhu muta'alliqun fi masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Laki-laki rajulun, rajul tidak umur sudah masuk betul. Ya, betul waktu itu. Jadi hatinya terkait dengan masjid. Dalam keluarga itu hati terkait dengan kerja, hati terkait dengan pen, ya nyom dan kerjaan ibu. Jadi kadang ke masjidnya, jadi yang sambung gitu di masjidnya nggak akan lepas dari di masjid. Ya, kalau insya Allah salatnya itu beres, bukan beres. Maka kalau ingin mendidik waktu itu harus salat waktunya tepat, ingin mendidik tepat waktu itu. Ya, jadi demikian. Bagaimana maksudnya al-alim di masjid? Maksudnya kalau azan terdengar, azan mendengar azan itu hadir ke masjid. Itu muta'alliq, itu muta'alliq tidak benar kan? Ketika azan pun kita nggak open, maka itu nggak ada di muta'alliq pun di masjid. Ya. Anak-anak ke masjid, anak-anak yang bermain di masjid, besar anak-anak bermainnya adalah di masjidnya enggak, di masjid tidak. Nah, jadi mungkin menurut saya terasa kecil misalnya anak itu nggak boleh ada anak di masjid. Nah, kita nggak dari tempat di luar masjid. Dan sekarang tempat di luar masjid itu lumayan teman untuk akhlaknya. Ya. Ketika maka di Turki itu ada masjid ya khusus. Ya. Saya dengar masjid khusus di sudutnya itu ada tempat bermain, Pak. Ada anak-anak suka ke masjid, yang menarik anak-anak ke masjid.
Nah, seperti tadi, masa anak-anaknya hilang, bermainnya hilang, tapi ke masjidnya nggak hilang, ke masjidnya tetap. Nah, itu antara mendidik anak. Rasulullah membawa Husain yang masih kecil saat itu ke masjid. Main-mainnya bukan di belakang, dekat Rasulullah, naik ke dekat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sujud Rasulullah, lama kali sujud. Setelah Rasulullah, kamu melihat tadi engkau sudah meninggal. Nah, enggak ngomong lagi, mungkin sudah meninggal. Sahabat bilang Rasulullah meninggal. Bukan Rasulullah. Tadi itu saya lagi main-main. Dia tak sendak saya nggak mau mengganggu dia bermain. Nanti biar dia main-main, betul baru ngomong apa-apa. Nah, baliknya. Artinya sikap Rasulullah itu agar anak-anak itu betah. Kita kan sangat lembut pada anak. Enggak, Rasulullah sedang datang Hasan Husain, tiba-tiba Hasan Husain minta main kuda-kuda. Dia akan rasa main, sahabatnya Rasulullah jadi kuda. Anak-anak itu kata sahabat apa? Ya Allah, enakan di kuda mereka. Maksudnya kudanya Rasulullah gitu. Seenak-enak kuda adalah kuda Hasan Husain. Dulu Rasulullah jawab, sehebat-hebat kuda adalah Hasan Husain. Nah, dia kata sahabat senyum ya, itu sifat Rasulullah. Nah, itu bagaimana Rasulullah dalam ayat dikatakan fabima rahmatin minallahi lintalahu, dengan rahmat Allah engkau Muhammad lembut sekali orang. Itulah Islam tersebar. Kalau kita sampaikan tadi, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras, jahat, enggak toleran, lafatu min hawli, sudah lari orang-orang dari dulu. Ya, itu kenapa Islam sifat berkembang karena sifat Rasulullah yang demikian. Kan ada yang ma'ruf, ada Arabiyun, orang Arab Badui kencing di sudut masjid. Umar siap-siap untuk eksekusi itu. Kata Rasulullah, sampah. Kata lalu dipanggil, Joriyah dong, Umar. Kenapa ini? Dapat hadiah lagi ya? Ternyata hikmahnya apa? Balik dia ke kampungnya. Rupanya dia adalah pemimpin suku. Akhirnya dia masuk Islam. Mengakui masuk Islam karena dia pemimpin suku, ikuti saya semuanya. Rupanya dia sangat digempet, sangat diidolakan di kampungnya. Semua yang bersamanya Islam, ya, bersama orang yang tadi Arab Badui tadi menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW, ya, sikap Rasulullah ya, baik dengan anak-anak atau dengan orang dewasa. Kemudian yang keempat, rajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, berjumpa karena Allah. Dalam di sini dikatakan berjumpa baik hakikah atau tidak hakikah. Bagaimana maksudnya? Baik berjumpa seperti ini dalam pengajian tahabba fillah, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis, atau tidak berjumpa jauh, ya, namun ikatan suku, ikatan keagamaan, ikatan saling menasihati, misalkan maksudnya itu ada. Itu dikatakan masih tahabba fillah. Yang tidak dimaksud di sini apa? Yang tidak dimaksud yang bersebelahan dengan laki-laki yang kenapa ada fitnah? Karena misalnya orang yang tahabba filman, tidak setia kawan, suka sama harta saja, mengerti ada sesuatu yang kerjanya, maksudnya dikasih jabatan nanti ada uang yang keduniaan, bukan lillah, ada yang setia kawan. Maka sudah kita sahabat seperti zaman Rasulullah setia kepada Nabi itu nggak ada. Bagaimana Ali mau tidur ketika Nabi tidak ke tempat tidur Nabi? Ya dapat alamat matinya, meninggal. Kan mau dibunuh Nabi malah hijrahnya, tapi mau Ali tidur di tempatnya Rasulullah. Yang masuk mereka langsung mau dibunuh. Tapi masuk pas sekali, anak berapa itu? Jangan dikira. Jadi aku, anak pernah boleh anak aku. Anak kawan-kawan, bukan sebuah bohong. Bagaimana Umar, ya? Umar. Abu Bakar mau menemani Nabi jauh kali sana naik. Di mana Nabi sini ya? Gua Sur. Ya. Yang dikisahkan bahkan dikit sama Allah. Dikit sama Allah tahan terus. Tahan. Enggak artinya enggak apa-apa. Karena Rasulullah sedang istirahat. Enggak tahu ada ular, ya. Jadi karena muncul ular ditutup sama kakinya Abu Bakar supaya enggak bisa keluar ular. Toh begitu kakinya tahan gitu sampai karena sakit sekali air mata keluar. Ya kita kalau sakit keluar dari air mata sehingga itu Rasulullah nggak masuk ke biru-biru. Maksudnya apa bisa ada gitu? Kenapa Allah seperti ini? Rupanya
kata bapak apa dia harus ubah saya akhirnya sembuh itu dengan dudahnya Rasulullah SAW. Kalau oke kan saya bahas lumayan. Nah, ada sedikit itu sedia maka sedia sekali. Nah, tadi apa yang kita nak ujian tu lagi kan? Nah, sulit ya. Kalau tunggu ni, dia ini. Jadi ada kawan itulah sahabat. Artinya kita kena betul-betul mengucapkan takwaan kepada Allah. Itu orang itu yang terkadang bilang. Lagi agak menjadi orang ada amalnya sama. Jadi kemudian lanjutkan wala ta'atun zatangan sabil wajah baik masih paham. Lagi-lagi yang ibadah Allah. Bukan jam nikah ada. Kalau belum berjulisnya di umum baik-baik itu sudah menikah atau belum? Yang sudah menikah mungkin sudah menikah ada benar ada itu. Jadi imra'atun kajilak-jilak zatun tasawuf masih yang kemudian juga orang hebat. Wajah apa saja? Kadang hebat, kadang lega, tidak benar. Artinya jamaah yang sangat cantik. Fakta ini yang Allah. Lalu dalam dimaksudkan saya takut kepada Allah. Ini dikatakan pasti Yusuf dulu. Yusuf pada Yusuf dilakukan apa yang ya Allah itu kan kata Yusuf terlihat akhirnya masuk ke tempat yang hanya boleh dimasuki oleh suaminya. Tapi pada hari itu disuruh panggil si Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Jadi masuk Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab. Ya, dan dikunci itu dari luar oleh pelayannya. Masuk dikunci, masuk lagi dikunci. 7 abwab banyak pintu untuk sampai ke tempat istirahatnya permaisuri raja pada saat itu. Permaisuri raja Mesir. Ya. Jadi suka masuk. Ini supaya ketahuan suaminya pergi masuk ke mana lagi. Yusuf panggil sama pelayannya. Lalu pas sampai ke sana dekat Yusuf dekat. Lalu Yusuf mengatakan apa? Innahu Rabbi ahsanal mathwaya. Sesungguhnya dia, artinya Allah SWT sebaik-baik pelindung. Ya, akhirnya lari keluar, pintu terbuka sendiri. Ya, yang itu kalau bukan memang Allah yang buka pintu itu bukan, ya Allah buka. Artinya niat untuk tidak mendekati zina itu harus ada. Baik coba-coba, nggak boleh mencoba. Jadi mungkin ada SMS, karena betul ya atau ada kegiatan yang apa yang hati kita udah nggak benar. Yang menyatakan ini itu udah takrab zina, dari takrab udah benar. Nah, untuk ulama bilang berhati-hatilah bermain di samping sumur. Salah-salah ada lamun. Ya, jadi pertama belah-belah dulu atau itu. Jadi ketika diajak untuk berzina, diajak untuk bermaksiat, ya. Nyonya muda juga, ya generasi ya, yang mono karena kurang ilmu, kurang adanya patausia, kurang adanya pendidikan tadi. Dia terdidik juga ke Allah. Ada anaknya sehingga anda kita sudah meninggal pun, dia hanya tahu ngomongnya, karena terdidik juga. Selanjutnya yang keenam, rajulun tasaddaqah, tentang sedekah. Ya, laki-laki yang bersedekah fa'akhfa. Jadi nilai yang sangat berat dari sedekah itu adalah menyembunyikan. Sedekah kalau sedekah yang benar, bantu sedekah bantu. Menyediakan biar semua sedekah. Fa'akhfa, ya kita sembunyikan, bukan infonya, tapi kita misalkan jumlahnya segini yang kita sebutkan. Ya benar. Si fulan, maka kemarin ada sedikit debat di grup tentang ini. Apakah itu dizahirkan saja nama-namanya, misalkan hamba Allah. Kalau pada ayat surat itu bagus hamba Allah. Kalau pada ayat surat bagusnya hamba Allah. Ya, kenapa? Kalau ditaruh nama, besok dipuji. Dalam pujian itu ada 6 kejahatan muncul. Salah satunya dari 6 kejahatan adalah dia merasa bangga diri. Ketika seorang merasa bangga diri, sudah hilang dulu sedikit apa nilai pahalanya, nilai ikhlasnya. Karena ada bangga buat menunjukkan. Ikut lagi, ikut dermawan. Jadi bagusnya memang pahala yang sunat itu disembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, sehingga bagaimana disembunyikan sehingga tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Kenapa ibaratkan dua tangan? Karena tangan kiri dekat dengan kanan. Artinya yang dekat saja, orang dekatnya nggak tahu, seharusnya itu.
Ya dekat saja, nggak perlu kita sekat. Nah, maka kalau lewat tidak itu untuk dia loh, bednya. Tu bed boleh pengen luar bed tu. Kadang kita tak betul bed. Tapi betul dengan betul. Mengenai model-model yang kau di buat luar bed baru betul bed. Aku di luar bed, pada dalam betul bed. Nasi yang mana? Jadi yang sulit adalah dalam pernikahannya menjaga ikhlas, ya, menjaga ikhlas. Mengenal ayat Al-Quran, kapan salah itu batal dari pahala kedua ketika dia berharap balas. Saya tunjuk rumahnya, kerja hijau belum. Ini sering terjadi padanya undangan. Kerja dituliskan lalu. Nah, yang kerja tuliskan luar tu hibel, tertuliskan. Nah itu tadi kerja luar tu hibel. Ya, dah sebenarnya hibel lah kerja tuliskan. Nah, permasalahannya yang batal yang luar terbunuh. Pukul je sedekah 200 kali. Saya membantu orang pesang, nah itu kan sedekah juga. Kemudian apa lagi? Yang mengungkit sedekah yang kedua. Yang pertama mengharapkan balasan, yang kedua mengungkit sedekah. Ini hanya bukan karena lo, karena dia. Ini bukan lelong jamu, selama itu pula karena batal sedekah. Semua yang berdapat dulu batal. Ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum. Jangan batalkan sedekah kalian. Bil manni, dengan mengharap balasan, wal adha, tasakiti juga. Itu baru tunjuk terus itu kamu tunjuk. Nanti lah yang banyak sekali. Ya ada yang dia tunjuk lagi. Ya itu sedekah ya. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Laki-laki yang berzikir di tengah malam lalu mengalirlah air matanya. Itu jadi tak dalam semayang wajib untuk ru'yah mata dia ramai tahu. Tapi di tengah malam yang ru'yah mata. Dan yang wakai Allah bertanya, nah yang berdoa adalah kalau ada yang berdoa akan saya kabulkan. Sal tuqti, mintalah balasan itu akan aku berikan. Jadi menawar hawa ya Allah, berani dengan medong yang saya tuju, berjaya dengan medong yang Allah soleh, berjaya dengan medong ini agama, berjaya itu belum pendek tapi yang belum mudah mesti go ya untuk beribadah, maka itu sama saja dengan bohong. Artinya kena niat. Tahu dia bahwa Allah akan memberi pada waktu itu, tidak dibangun. Jadi mengatakan dia lihat jenis hadis. Jadi itu artinya Allah memang memberikan kesulitan ini, tapi pahalanya itu sangat luar biasa. Itu mendapatkan naungan dari orang ini, bukan orang ya, golongan. Karena siapapun pemimpin, selama dia berapa semua pemimpin, mau pemimpin itu 7 orang, tapi kita masuk dalam imam adil. Ya. Jadi kualitas yang sangat penting. Ya. Pikir semayang cukup, lebih haji daripada semayang lain. Semayang cukup, karena kulit hak 2 rakaat, tapi hak tak cukup, budak haji yang hak. Jadi benar lebih. Kenapa salat subuh menjadi salat terbaik? Salat isya yang kedua. Salat isya kedua, salat asar yang ketiga. Dari segi tingkah ini ya, banyak orang tinggal pagi. Oke, tentang kajian hadis tentang 7 golongan yang Allah selamatkan, yang mana masing-masingnya itu adalah diperlukan kualitas. Dalam misalkan imam harus adil, laki-laki harus mampu taat, laki-laki muda, dan orang yang bersedekah harus mampu menyembunyikan. Salat malam ibadah waktu orang nggak tahu itu semua sulit. Di zaman sahabat dulu pada orang puasa, demi rutinnya, ya, berpikir istrinya ngira bahwa dia nggak puasa, dia puasa. Pas banyak orang depan dia seolah-olah minum air, tapi nggak minum kita loh. Hanya untuk orang berpikir agar dia nggak puasa. Dan di rumah agar berpikir istrinya berpikir bahwa dia nggak puasa. Jadi tidak ingin diketahui bahwa oleh istrinya pun bahwa dia berpuasa. Nah itu tingkat dulu orang-orang tabi'in menyembunyikan ibadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Susah. Hada Allah wa iyyakum ajma'in. Hada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai kaji dalam hadis yang disampaikan untuk Muhammad Maulid SMA kepada teman-teman, kerabat-kerabat semua hadirat yang ingin bertanya silahkan ditanyakan.
baik mungkin ada kertas atau bukan yang bisa ditulis, mungkin ada jamaah dari luar ibu atau yang lain-lain yang bertanya silakan. Bebas semuanya. Dompet apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah pertanyaan hadis. Jadi kan 7 kalangan orang yang bilang di jalanan itu. Mandu berkata mereka serijal ya, kemudian di Bandung. Kalau lewat sini, jadi kita nak bahas bahwa penyebutan rijal adalah mewakili. Ibaratnya nyenawi nama ragam. Yang disebut rijal, tapi urina mengikuti. Berarti sama bola balik. Jadi hanya termasuk anda yang sebelum, anda yang terjadi bau urina. Ini yang pakai uragam betul sebagai undang yang kepada yang ilmu. Jadi hang tim mesti. Kalau ini apa Allah saya mulia kepada Allah. Bu maksina. Ya, bergolongan artinya berarti kan rijalun, maksudnya kerijalun bukan laki-laki tapi penisbahan rijal, kecuali dah tempat khusus rijal belum lagi qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Pujud urina lebih aula itu. Urina lebih aula itu. Jadi semuanya ada timbal balik. Kecuali kalau misalkan al-imam pun kecuali presiden, kecuali yang hingga imam adil dan urina adalah tingkatan tertinggi, yaitu presiden. Yang dalam agama yang ditentukan tingkatan tertinggi itu tidak boleh dipegang oleh wanita perempuan. Tapi yang lain yang imam adil pun harus urina, berarti pemimpinnya urina. Berarti tanggung jawab apa? Paling mudah. Ini berarti kena sih. Artinya malu beragam pengenal urina kanan. Ya. Yang terlewat oleh mereka bahwa ini nak dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud rijal adalah wanita. Lagi yang maksud itu 7. Yang mutlak 7. Nah yang kelapa dalam bahasa terpisah. Jadi yang maksud misalkan rajulun itu yang budak malam pilih yang hanaruh ya. Penyebutan rajulun itu mewakili urina usi. Maksudnya anda dalam sabok tempat urina beragam yang menyebut antum. Anaknya antuna, urina beragam antum. Nah, jadi penyebutan rajulunnya guna mewakili urina. Apa sih urina bersedekah sama? Urina buah urina misalkan saling cinta karena Allah SWT. Ya. Benar, jadi termasuk urina. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Tapi seorang anak yang orang tuanya tidak mempunyai ilmu yang tersebut yang luar biasa memiliki. Namun orang tua ini memberikan anaknya itu kepada seorang ustaz lebih tinggi, beban diberikan pesantren sehingga anak itu dapat belajar. Bukan diajarkan oleh orang tuanya, mereka diberikan pesantren sudah jalan. Ketika anak itu sukses atau berhasil dalam ilmu pengetahuan agama, alhamdulillah. Namun tidak sebaliknya, apakah orang tua itu akan bertanggung jawabkan bagaimana mendidik anak ini di hadapan Allah? Bukan mempertanggungjawabkan, malah mendapat ganjaran. Artinya bukan hanya kalau mau pertanggungjawabkan seolah masalah, tapi bukan, malah dikasih lagi pahala, malah memberikan anak mungkin akan mengangkat kan, jadi kasih itu usaha dia untuk kasih ke pesantren. Nah halangnya dia 30
Orang biasa, orang dah tahu kat Kuala Mekah, boleh sama. Tapi anu tu tak minta goreng di makanan beli gula semua. Ada itu. Nah itu malah menjadi pahala jaya. Kan 3 amal, semua amal putus kecuali 3. Salah satunya anak yang soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Makanya saya bilang tadi anak itu proyek boleh. Ya proyek akhirat. Seolah kata proyek jelek, tapi bukan. Maksudnya itu apa investasi kita. Investasi kita untuk banyak. Kan ada amal kita dibawa sama anak-anak dikasih. Jadi bukan hanya memperolehkan semua penjawab, tapi mendapat pahala lagi. Ya, daripada anak si anak ini tanpa mengurangi pahala si anak ini. Ya. Nah, jadi iman tidak diwarisi. Maksudnya tadi iman itu ya apa ya? Kalau iman diwarisi berarti semua keluarga beriman. Tapi kenapa ada orang keluarganya nggak beriman, sebagian beriman, Kristen, ada yang masuk Islam, itu bedanya daripada Allah. Itu maksud iman tidak diwarisi, iman mutlak dari Allah. Karena tidak, kalau iman memang sudah ada dalam sini. Ya. Jadi kalau anak-anak kafir meninggal, anak kafir meninggal, masuk mana? Surga. Anak dari 1 sampai balik, berarti baliknya kapan? Umur 12, itu surga. Ya. Tapi setelah umur 12 apa? Setelah balik apa yang dia beli? Itu baru perhitungan pertama. Jadi anak kafir walaupun meninggal terserah bagaimana cara kebumikannya, bagaimana cara pengurusan jenazahnya, yang jelas dia telah meninggal dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir fitrah. Yang bawa ke Kristen ayahnya atau mamanya. Jadi gitu. Demikian ada iman tidak diwarisi, artinya hidayah Allah. Ada yang Nabi kuat kali tadi pingin ya Allah Abu Talib. Ya, masuk Islam. Kena ilaha Allah. Hal tempat dia. Tempat main. Nah, artinya hidayah itu milik Allah. Nabi SAW salah duduk sampingnya tetap tidak. Tapi orang-orang sudah sekarang 1443 itu kan Hijriah, sangat jauh dari masa kenabian tapi percaya kepada Rasulullah. Itu memang hidayah. Kita tidak melihatnya Rasulullah, tapi kita beriman padanya itu memang hidayah. Karena itu hidayah akan diwariskan. Ya. Itu dimaksud dengan iman yang besar. Dan orang tua tadi. Ya, kalau orang tua dengan anak itu diminta menjawab. Ya. Nah, terus untuk Bapak Umar bin Khattab. Nasrul ayah, wahai umat anda durhaka sekali anak saya. Panggil anaknya. Benar kamu durhaka? Benar. Saya tidak mengetahui ini itu. Tapi saya mau tanya, alil waladi ala walidi. Apakah anak punya hak apa? Punya apa? 3 perkara. Yang pertama, ayam taqiya ummahu, seleksi mamanya waktu nikah. Atau sama mertuanya seleksi. Harus seleksi dulu. Ibunya berarti dari laki-laki. Ayah laki-laki itu kita sendiri laki itu seleksi. Ayah taqiya ummahu. Yang kedua, ayah ismahu, kasih nama yang bagus. Yang ketiga, ayat alimahul kitab, mengajarinya ilmu agama. Terutama ilmu menyembah Allah farduin. Jadi 3 itu. Rasul wahai Umar, mana yang enak? Saya 3-3-nya apa? Wanita yang meninggal ayah saya yang muji. Nama saya apa namanya? Nama pohon. Nama pohon apa? Dikasih nama anak ayah. Yang ketiga, jangankah saya berdoa adalah dan tidak beri kepada saya. Lalu Umar sebaliknya menghukum ayahnya. Ayah. Jadi kewajiban itu ada. Itu betul dalam cara kita kasih depan nanti. Umar dah beres sih. Tinggal maaf, maksudnya ada hukum judi. Ya hanya yang boleh kita yang main. Ya, karena kita sudah memberikan dia pendidikan yang bagus, tapi ya, usaha berhadapan. Demikian. Amal jariah yang baik, dengan pesantren yang mana ke apakah akan menjadi jariah yang buruk orang tuanya? Andai hanya didik jadi, ya. Jadi yang dilihat usaha urusi berarti. Ya, bukan kepada hasil, ya, bukan kepada hasil. Bahkan Nabi hanya kepada hasil. Ya, Nabi hanya dakwah. Tapi ibu haruslah. Nabi ke kubur menemani untuk menerima sama dengan tajuk yang dibagus, ini tajuk bagus, tajuk. Tapi hasil oleh ulama apakah ada ya menyatakan wala taziru bisa ukhra ya, dan seseorang itu tidak menanggung dosa yang lainnya. Tapi punya masalah tanggung jawab lagi ayah dulu yang harus diberi tanggung jawab banyak. Tanggung jawab memberikannya ke pendidikan yang dia tahu. Menjawab dia tahu betul. Atau dia banyak juga orang itu.
Jadi contohnya Nuh ini menurut ada buat jadi bagi oleh yang menang usaha dia usaha ya lo dia mau nggak untuk lo gitu juga ngadun ada Quran dia tak Quran ini punya yang nak ke ini lo nanti jadi macam mana usaha apa boleh buitir mana ibaratnya usahanya berarti andai dengar sinya bagaimana ya mungkin di luar keinginannya hasil ukur Allah yang tawakal dan nanti hasil ukur Allah dan lagi tidak ada kewajiban bagi Muhammad kecuali yang mereka sudah usaha hasil dia nasib bagaimana kalau sampai kalau kalau nasib lagi kunjung wajib punya usaha tapi nasib depannya nggak tahu mana jadi katakan yang buruk seandainya tidak usah. Bisa? Alhamdulillah selesai sudah pengajian malam ini. Maka mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir. Kami mohon untuk memimpin doa. Sebelum kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dia pada kuih-kuih ini.